Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, mengelompokkan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan penyebar. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembangan yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan menyebut peristiwa khusus yang berfungsi jelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Ide pokok, penyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Paragraf narasi atau kisahan merupakan gaya mengungkapkan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif, tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulis tentu akan memilih gaya mengungkapkan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Kejadian atau peristiwa baik, peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang suatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau ekspresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, paragraf deskripsi.
berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan, impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengenalan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk mengonfirmasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf argumentasi. Paragraf pembuka atau pengantar merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf membuka itu mengantarkan pembaca pada pembicara. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan tanggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati si pembaca berdasarkan urutan. Pada umumnya, semua karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup tersalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Dan yang keempat, paragraf ini menyajikan simpulan. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Sekian pembahasan dari saya.